Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansyah. Saya santri Nahdlatul Falah, asal dari Riau. Dan di sini di sebelah kita sudah ada Bang Asep Reki Paibi, ya. Juga santri Nahdlatul Falah yang berasal dari Majalengka. Baik, pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi dalam rangka untuk membahas permasalahan-permasalahan dari muhibbin Nahdlatul Falah, yang mana permasalahan tersebut berhubungan dengan fikhiyah, ya. Jadi permasalahan di sini itu akan dikutip ataupun akan diambil dari kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, yang mana ada pertanyaan yang masuk dari muhibbin Nahdlatul Falah, yaitu tentang niat Ramadan. Jadi sebelum membahas secara rinci tentang niat Ramadan, mungkin mujawib akan memaparkan sedikit pandangan umum tentang niat puasa bulan Ramadan. Baik. Jadi yang namanya puasa itu tidak terlepas dari yang namanya niat. Iya. Dan niat di puasa fardu, artinya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajibnya di sini itu tabyitun niat, wajib tabyitun niat. Berbeda dengan puasa-puasa yang puasa nafilah atau puasa sunnah yang lainnya. Jadi kalau puasa sunnah, selagi kita belum memakan atau meminum apapun, baik setelah tulu'ul fajri, itu ya tetap kita diperbolehkan untuk niat setelah tulu'ul fajri juga boleh. Berbeda dengan puasa-puasa seperti puasa Ramadan ini. Jadi harus kita berniat di malam hari, atau bahasa fikihnya itu tabyitun niat. Nah, lalu ada masalah di kalangan kita ini, bagaimana ketika kita lupa untuk melafadzkan niatnya. Nah, secara fikih Imam Syafi'i ya jelas ini hukumnya itu puasanya tidak sah. Maka solusinya itu kita untuk taklid li Imam Malik. Jadi ikut ke pendapatnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya boleh mengkalkulasikan niat Ramadan selama 30 hari di malam pertama bulan Ramadan tentunya. Iya. Jadi solusi dari permasalahan kita itu sudah terjawab artinya. Untuk taklid kepada Imam Malik. Iya. Jadi mengkalkulasikan niat puasa 30 hari di malam pertama bulan Ramadan itu. Itu mungkin gambaran secara global tentang puasa, niat puasa khususnya. Oke, baik Mas Asep. Jadi kalau untuk keabsahan niat menggunakan dua sigot, nah itu apakah diperbolehkan untuk orang-orang awam atau orang-orang biasa? Itu menurut pandangan dari Bang Asep ataupun dari kitab-kitab kuning itu bagaimana? Ya, ini juga masalah sering diperdapatkan di antara kita para santri ya. Iya, iya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya harus menggunakan lafaz nawaitu soma godin anadai fardi syahri ramadhani hadis sanati. Iya. Dan ada juga yang mengatakan ramadhana hadis sanata. Iya. Nah, itu sering banget diperbincangkan di antara kita kaum para santri. Iya. Iya. Nah, menurut keabsahan sendiri itu dua-duanya boleh dilafadzkan. Ini menurut orang awam ya, tinjauan orang awam itu dua-duanya boleh dilafadzkan. Artinya ketika menggunakan dua lafaz tersebut, baik Ramadhani hadis sanati ataupun Ramadhana hadis sanati, itu boleh. Artinya puasanya sah. Akan tetapi sebaiknya di lingkungan kita sebagai santri, khususnya itu santri Nahdlatul Falah, ini menurut saya hukumnya wajib, menjadi wajib. Karena di sini kita juga sedang belajar wajib mengetahui apa yang
sesuai kaidah gramatikal bahasa Arab, artinya sesuai dengan kaidah nahwunya. Iya. Nah, terus untuk keafdolannya ataupun yang lebih benarnya itu antara keduanya tersebut yang mana? Ataukah nawaitu samagodin an adai fardi syahri ramadhani hadisanati, ataupun nawaitu samagodin an adai fardi syahri ramadhana hadisanata. Nah, itu lebih afdolnya yang mana, Bang Asep? Nah, jadi keafdolan itu menurut gramatikal bahasa itu ya yang Ramadhani hadis sanati. Oh iya. Karena mengidofahkan lafaz Ramadan ke hadis sanah, lafaz setelahnya. Itu yang lebih afdol menurut kontekstual gramatikal bahasa Arab itu. Terus kalau untuk referensi dari jawaban dari Bang Asep itu dari kitab mana ataupun dibacakan redaksinya? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelafalan lafaz niat Ramadan tadi. Iya. Saya mengutip dari kitab Hasyah I'anatul Thalibin juz 2 Shahifah 404. Qauluhu nawaitu shauma ghadin an ada ifardi ramadhani bil jarri li idafatihi lima ba'dahu. Hadhi sanati lillahi ta'ala. Qauluhu bil jarri li idafati lima ba'dahu. Ayyukra'u ramadhanu bil jarri bil kasrati likaunihi mudhafan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarah. Qala fil tuhfah wahtajul idafati ramadhanu ila ma ba'dahu li'anna qat'ahu anha yasiru hadhihi sanah muhtamilan likaunihi dzarfan linawaitu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya lebih afdal itu menggunakan lafaz ramadhani hadis sanati ketimbang menggunakan ramadhana hadis sanah. Hadis sanata maksudnya. Karena di sini jelaskan bahwasanya ketika memutus antara susunan idhofah ramadhani hadis sanati menjadi ramadhana hadis sanata, itu hadis sanat tersebut secara gramatikal itu menjadi dzaraf dan mazrufnya itu menjadi kepada nawaitu. Dan ketika seperti itu, maka niatnya itu selama setahun. Nah, sedangkan yang namanya niat itu ya sedikit, maksudnya zamannya itu sebentar. Iya. Jadi ketika Ramadhana hadis sanata itu tidak sesuai dengan kontekstual bahasa Arab, artinya maknanya juga itu tidak sesuai nantinya. Nah, terus maka yang lebih afdal tadi Ramadhani hadis sanati. Nah, mengenai i'rabnya sendiri, itu kan yang namanya Ramadan merupakan salah satu dari ismu ghairi munsharif yang mempunyai dua ilat. Yang pertama itu alamiah dan juga alif ziyadah alif nun. Nah, semua perkara itu pasti mempunyai yang namanya mustasna atau pengecualian. Begitu juga semua ismu ghairi munsharif. Jadi ketika ismu ghairi munsharif kemasukan idhofah atau menjadi idhofah ataupun kemasukan alif lam al, itu hukumnya kembali ke asal, artinya jernya itu menjadi kasroh kembali. Mengutip dari Alfiyah Ibnu Malik, wajra bil fatati ma la yansharif malam yudhaf aw yakub ba'da aradif. Itu syahid dari Alfiyahnya. Ya. Mungkin sekian itu penjelasan sedikit dari niat Ramadan. Baik, Bang Asep. Jadi kan tadi udah panjang-panjang ya menjelaskan panjang lebar tentang lebih afdol mana, lebih afdolan mana, terus apakah boleh menggunakan antara dua sigo tersebut. Boleh nggak disimpulin dari semua semua jawaban dari Bang Asep tadi, simpulin apakah lebih baik menggunakan cara yang ini ataupun yang ini? Baik. Jadi kesimpulannya ini ada satu kesimpulan yang sebenarnya tidak rumit-rumit sangat ya. Jadi antara lafaz nawaitu shauma ghadin ada ifardi syahri ramadhani hadis sanati ataupun ramadhana hadis sanata lillahi ta'ala, itu lebih afdol yang ramadhani hadis sanati.
Akan tetapi ketika mengucapkan Ramadan hadis sanata itu ya sah-sah saja puasanya. Oh, sah. Sah-sah saja, ya. Oke. Jadi tidak menyebabkan puasa tersebut menjadi tidak sah. Oh, berarti boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh antara saja, tersebut. ya. Boleh ketika Ramadan hadis sanata ataupun lebih baik itu Ramadhani hadis sanati. Baik, cukup sekian dari Bang Asep ya. Ini sudah lumayan lengkap jawabannya dan terjawab semuanya. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.